Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Hari dengan NIM H022319. Perkenalkan, nama saya Winarti dengan NIM H02222040. Perkenalkan, saya Rizkyanti dengan NIM H02222015. Perkenalkan, saya Maulidiah dengan NIM H022014. Perkenalkan, nama saya Sinawardini dengan NIM H02222340. Perkenalkan, nama saya Salim dengan NIM H02222338. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM H022347. Kami dari kelompok 4 dengan materi pencemaran lingkungan. Definisi lingkungan hidup. Lingkungan merupakan kumpulan dari segala sesuatu yang membentuk kondisi dan akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung, baik kepada kehidupan dalam bentuk individual maupun komunitas pada tempat tertentu. Definisi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab 1 Pasal 1 Ayat 14. Macam-macam pencemaran lingkungan berdasarkan sifat zat pencemaran, yaitu 1. Pencemaran biologis. Pencemaran biologis disebabkan oleh adanya mikroorganisme seperti Salmonella typhosa. Kemudian pencemaran fisik. Pencemaran fisik disebabkan oleh benda padat, benda cair ataupun gas. Contohnya adalah karet, plastik. Kemudian pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi disebabkan oleh zat kimia seperti adanya senyawa dalam logam, deterjen, nitrat, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan tempat terjadinya. 1. Pencemaran air. Pencemaran air disebabkan oleh limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah industri, dan limbah minyak. Kemudian yang kedua adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh limbah industri, limbah rumah tangga, hujan asam berupa sulfur oksida atau nitrat oksida. Kemudian pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh adanya zat pencemaran atau bahan asing yang masuk ke dalam udara secara berlebihan. Kemudian pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh adanya suara bising secara terus-menerus. Pencemaran lingkungan terjadi karena meningkatnya jumlah polutan sehingga jumlahnya melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem yang ada di lingkungan itu. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan antara lain adalah peningkatan jumlah penduduk, kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Dampak pencemaran lingkungan. Pertama, degradasi lingkungan. Peningkatan jumlah CO2 di atmosfer menyebabkan kabut asap yang dapat membatasi sinar matahari mencapai bumi, sehingga menghambat fotosintesis. 2. Pemanasan global. Polusi udara dan air bisa memicu pemanasan global dan hujan asam. 3. Dampak polusi termal. Meningkatkan suhu bumi menyebabkan perubahan iklim yang drastis dan kepunahan satwa liar. 4. Dampak polusi suara. Pada manusia, polusi suara memengaruhi kesejahteraan, tidur, dan total jam istirahat kita secara keseluruhan. 5. Dampak polusi radioaktif. Menyebabkan kanker, kemandulan, kebutaan, cacat pada saat lahir. Dapat mensterilkan tanah dan mempengaruhi udara dan air. Yang terakhir, dampak polusi tanah. Pencemaran tanah memiliki konsekuensi besar bagi manusia, hewan, mikroorganisme, dan kehidupan akuatik. Selanjutnya, penanganan pencemaran lingkungan, yaitu terbagi menjadi 5. Pertama, limbah industri, yaitu membangun industri jauh dari pemukiman atau perkotaan. Kemudian yang kedua, limbah rumah tangga, yaitu limbah cair dialirkan ke bak atau penampungan.
Kemudian yang ketiga, limbah pertanian, yaitu tidak menggunakan pupuk pertanian secara berlebihan. Kemudian yang keempat, pencemaran udara, yaitu yang pertama mengurangi bahan bakar minyak batu bara. Kemudian yang kedua, menggunakan penyaring pada cerobong asap. Kemudian terakhir, pencemaran air, yaitu yang pertama memelihara daerah aliran sungai atau disingkat dengan DAS. Yang kemudian kedua, neutralisasi zat kimia. Oke. Adapun kesimpulannya yaitu pencemaran lingkungan adalah maksudnya atau dimaksudkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 4. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.